Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Zul. Ini kita coba jelaskan cara inputnya ya dalam sistem aplikasi Aku BUMDes jika diterapkan di kegiatan-kegiatan transaksi syariah. Ini yang pertama contoh soalnya kemarin tuh akad murabahah. Contoh kasusnya Tuan Ahmad mengajukan proposal pembiayaan pembelian depot air ya. Dengan rincian kesepakatan berikut, harga belinya 50 juta, laba yang disepakati 12 juta, berarti harga jualnya 62 juta. Nah, ini asumsinya BUMDes hanya mengeluarkan uang 50 juta, kemudian mendapat untung 12 juta, terus Pak Ahmad ini membeli dengan harga 62 juta, jadi BUMDes labanya 12 juta. Nah, ini di kredit ya, ternyata transaksi ini tidak jual beli cash tapi di kredit. Nah, alternatif jika pelunasan pada akhir periode, ini misalnya dilunasi selama 3 bulan, jadi cicilannya nanti di bulan ketiga, ini ketiga ya di bulan ketiga, cicilan ketiga itu bayarnya 54 juta. Dan yang 8 juta dicicil di bulan pertama dan bulan kedua hanya nyicil labanya. Nah, maka kita bisa masukkan ini di pembiayaan. Nah, pembiayaannya jelas total 62 juta. Ya, 62 juta pembiayaan. Berarti nanti ditulisnya pembiayaannya hanya 50 juta. Yang 4 juta ini adalah pendapatan. Ya. Karena BUMDes hanya mengeluarkan uang 50 juta, berarti asumsinya pembiayaannya hanya 50 juta. Nanti waktu pengembalian tentunya yang ini masuk ke dalam laba, masuk ke dalam pendapatan. 4 juta pertama itu masuk ke pendapatan, 4 juta kedua masuk pendapatan, 4 juta yang pelunasan itu masuk ke pendapatan, yang 50 juta balik ke pembiayaannya. Nah, kurang lebih begini visualnya. Nah, masuk ke simpan pinjam ya. Ini juga nggak disimpan pinjam juga bisa nih, di perdagangan sebenarnya juga bisa. Nah, ini kita lihat dulu akun-akunnya sudah ada belum itu yang untuk pembiayaan misalnya gitu ya. Nah, akun unit usahanya kita cek. Masuk kelompoknya pembiayaan kelompok modal produksi. Nah, ini ya. Dimasukkan ke sini. Nah, ini kalau belum ada ya bikin. Nanti kita bikin di apa namanya tuh di panduan-panduan saya yang lain tuh ada cara bikin akun. Nah, pertama tentunya adalah kas keluar nih. Kita milik modal dulu misalnya ya. Kita harus punya modal dulu mau di jurnal umum juga boleh pakai jurnal masukin modalnya. Nah, misalnya kita punya modal dulu BUMDesnya. Nah, ini mudahnya tanggal 1 Januari aja. Terus masuknya ke mana uang itu? Kas unit simpan pinjam misalnya, atau ditransfer ke bank ya. Masuk ke kas unit aja ya. Kas unit. Ureanya modal awal penyertaan desa misalnya. Nah, ini 100 juta. Nah, terus masuknya ke mana itu sebagai modal BUMDes. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini kita BUMDesnya sudah punya modal 100 juta. Kita lihat aja di neraca. Nah, ini kita sudah punya modal 100 juta ya. Nah, kemudian 50 juta untuk beli alat atau memberikan pembiayaan. 50 juta kan karena kita 12 juta adalah labanya. Nah, itu otomatis pembiayaan kita masukkan ke sini, kas keluar. Nah, kalau mau pakai jurnal juga bisa, kalau bingung nanti ya pakai kas keluar aja. Kas keluar tambah. Nah, ini misalnya kita itu bulan Januari tanggal 2 misalnya. Nah, kita ambilkan dari sini. Kas simpan pinjamnya, kita masukkan ke pembiayaan tadi, modal pembiayaan tadi.
Nah, modal produksi atau pembiayaan kelompok ya, modal produksi aja. Nah, di situ tulis pembelian mesin depot air untuk Pak Ahmad, apa ya namanya, istilahnya apa, talangan dulu apa, modal, pembiayaan, pembiayaan modal untuk Pak Ahmad. Mesin apa, mesin depo air atas nama Pak Ahmad, misalnya kan gitu. 50 juta, kan karena hanya belinya kan 50 juta. Nah, 50 juta, kemudian klik tambahkan, kemudian simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca tentunya uangnya kan hanya pindah aja. Nah, hanya pindah aja uangnya. Nah, ini kan hanya dari kas simpan pinjamnya tinggal 50 juta, yang 50 jutanya di modal produksinya Pak Ahmad ini. Nah, kemudian di bulan Februari Pak Ahmad bayar yang 4 juta. Itu kas masuk ya. Kas masuk, tambah, misalnya tanggal 2 Februari. Atau 5 loh, tanggal berapa lah, terbebas ya. Nah, cicilannya itu adalah 4 juta. Itu kita masukkan ke kas unit juga, ditambahkan. Nah, dari mana? Nah, ini kita masukkan ke kelompok pendapatan. Ke kelompok pendapatan. Nah, ini misalnya kita pendapatannya dituliskan di kelompok mana, bisa dikasih juga, dinamain sendiri atau gimana bisa. Nah, ini misalnya pendapatan lain-lain ya. Itu misalnya cicilan laba apa ya? Cicilan bagi hasil laba atau cicilan laba mesin depo Pak Ahmad. Berapa? 4 juta ya kan, karena dicicil 3 kali. 4 juta, kemudian klik tambahkan, kemudian simpan datanya. Kemudian di bulan Maret ya, kita kas masuk lagi, tambah. Bulannya Februari ganti bulan Maret misalnya tanggal 3. Nah, kita masukkan lagi ke kas simpan pinjamnya itu. Nah, dari mana? Sama kayak tadi, pendapatan lain-lain, cicilannya atau apa namanya, cicilan laba apa mesin depo atas nama Pak Ahmad ya. Itu 4 juta lagi. Oh, 40 juta, 4 juta. Nah, kemudian klik tambahkan, simpan datanya lagi. Nah, sekarang ini kan bulan 3 ya, bulan 4 kita klik tambah lagi. Yang bulan ketiga ya, kok 3 bulan ya. Yang bulan ketiga otomatis di bulan Maret ya. Oh, tadi bayar Februari, Maret berarti yang ketiganya bulan April. Nah, bulan April bayar tanggal 3 ini misalnya. Nah, ini yang dimasukkan di sini yang 4 juta, bukan yang 54. Nah, ini ya pelunasan, nah kan pelunasan laba mesin depo atas nama Pak Ahmad 4 juta. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini yang labanya. Kemudian yang apa namanya tadi? Lunasan pokoknya di sini juga kas masuk juga karena uangnya kan masuk. Tambahkan tanggal 3 April ini sama Pak Ahmad kan bayarnya 54. Nah, dimasukkan ke sini, tambah ini dimasukkan ke akun modalnya tadi, Pak. Nah, ini modal pembiayaan tadi. Apa modal produksi tadi ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah pelunasan
pembelian mesin depo atas nama Pak Ahmad. Nah, 50 juta. Mungkin yang tadi yang di pembelian ya pembelian mesin depo untuk Pak Ahmad, ya gitu, untuk ya. Nanti ditambahin, nanti pasti lunasi ya pelunasan dari Pak Ahmad itu hanya nanti kata-katanya yang pas saja gimana. Nah, klik tambahkan, kemudian simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di buku besar, misalnya kalau kita mau lihat transaksinya itu. Nah, kita lihat di pembiayaan modal produksi ini dari misalnya 1 Januari tadi sampai sekarang. Nah, ini ada dua. Pembiayaan mesin depo atas nama Pak Ahmad 50 juta, kemudian pelunasan pembelian ya ini kalau penamaannya ini misalnya penalangan atau gimana terus ini dilunasi. Nah, jadinya 0. Di sini udah lunas. Misalnya kalau dicicil juga bisa ini, dicicil misalnya 25 juta, 25 juta bisa prosesnya sama seperti ini. Kalau pertama kita membiayain itu pembelian, kalau pelunasan itu kita jadi kas masuk, kalau pas kita membiayai jadi kas keluar, nanti dicicil bisa. Nanti ada yang di periode cicilan itu juga bisa. Ini pakai sistem juga bisa nih. Pakai sistem juga bisa, pakai manual juga bisa. Kalau yang ini yang pakai alternatif ini, nah ini langsung pakai sistemnya juga bisa. Jadi gitu ya. Kalau yang ini cicilannya yang nggak pasti, misalnya dicicil yang pertama nyicil 30 juta, terus besok 10 juta, terus 10 juta lagi. Nah, itu bisa di sini. Kalau nyicilnya konstan, sama seperti ini pakai sistemnya. Nah, kalau kita lihat di neracanya. Nah, kita akan memperoleh laba 12 juta. Nih, kita bisa lihat di laba berjalan 12 juta dari pendapatan tadi selama 3 kali itu. Nah, pembiayaannya sudah lunas, pembiayaan modal produksinya sudah lunas 0, tapi di rekapan ada dilihat di buku besar ini bisa, di buku besar akunnya juga bisa, akun simpan pinjamnya itu juga bisa. Nah, kalau kita melihat akun buku besar simpan pinjamnya seperti ini. Nah, hasil simpan pinjam kita lihat dari tanggal 1 sampai sekarang. Nah, ini ada nada rinciannya. Nah, modal penyertaan 100 juta, pembiayaan mesin 50 juta, kemudian dari cicilan-cicilan ini ada 12 juta, ditambah pembalian 15 juta nih. 50 juta. Nah, kurang lebih untuk alternatif yang pelunasan di akhir periode seperti ini ya Pak ya. Nah, kemudian untuk alternatif pelunasan di setiap periodenya nanti dibahas di video yang kedua.